Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Sekarang kita akan belajar tentang eksponen. Nah, apa itu eksponen? Kita ingat kembali, eksponen itu kita sudah mempelajari di kelas 9. Untuk di SMA kelas 10 ini hanya ada di matematika peminatan jurusan IPA. Oke, kita lanjut. Bilangan eksponen adalah bentuk suatu bilangan perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang, atau pengertian singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Sebelum ke materi bilangan eksponen, kita harus tahu apa sih kegunaan kita mempelajari eksponen atau bentuk pangkat. Secara luas ada di berbagai bidang. Di antaranya salah satunya adalah tentang jarak matahari dengan bumi ataupun jarak dengan planet-planet lain. Di sini sudah terlihat jelas bahwa ada bentuk pangkat. Jarak matahari dengan bumi adalah 1496 dikali 10 pangkat 8 km. Artinya 10 pangkat 8 itu adalah bentuk pangkat atau bisa digunakan dalam perhitungan eksponen. Selain jarak, bisa jadi dengan kecepatan, gravitasi. Nah, dalam bidang fisika, dalam bidang kimia, dalam bidang biologi, ekonomi, ilmu komputer, seperti apa saja. Kita lihat lagi, selain dengan ilmu fisika, ternyata banyak sekali. Di antaranya yaitu ada salah satunya tentang yang lagi ngetren sekarang adalah COVID-19. Ini adalah virus. Nah, itu juga ada pembelahan sel. Berapa kali, berapa pangkat, berapa. Nah, itu adalah salah satunya dari manfaat kita belajar tentang eksponen. Jadi kita bisa mempermudah dalam perhitungan pemecahan atau pembelahan sel atau virus. Kemudian selain itu dalam bidang apa lagi? Yaitu tentang keuangan. Tadi yang saya sebutkan yaitu bidang ekonomi. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Di desa-desa juga biasanya terpampang di kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan tentang pertumbuhan penduduk. Itu juga salah satu kegunaan dari materi eksponen. Selain itu, menghitung skala Richter tentang gempa, itu juga menggunakan ilmu eksponen. Oke, kita sudah tahu manfaat dari penggunaan atau belajar tentang eksponen. Kita lanjutkan ke materi. Nah, nanti ada definisi, ada sifat-sifat eksponen, dan latihan soal. Kita lihat dulu, apakah definisi eksponen itu? Tentu sudah saya jelaskan tadi, bilangan eksponen itu bentuk suatu bilangan perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang, atau bisa disingkat adalah perkalian yang diulang-ulang. Contoh, perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3, sama dengan 9. Artinya di situ 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3-nya sebanyak 2 kali atau 3-nya sebanyak 2 faktor. Kemudian contoh selanjutnya itu 5 pangkat 4. Arti 5 pangkat 4 adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor. Jadi kesimpulannya apa? A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Karena di sini tadi kan kalau 3 pangkat 2 itu 3-nya ada 2, 5 pangkat 4 itu 5-nya sebanyak 4 kali,
kemudian A pangkat N berarti sebanyak N kali atau N faktor. Sudah paham ya? Jangan lupa untuk A syaratnya tidak boleh sama dengan 0 karena A itu merupakan bilangan pokok. Ingat, A itu bilangan pokok atau basis dan N adalah eksponen atau disebut sebagai bilangan pangkat. Saya ulangin, suatu bilangan berpangkat A itu sebagai bilangan pokok, N adalah bilangan pangkat ya, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 gimana? A sama dengan 0 berarti bukan bilangan berpangkat nanti jadinya. Oke? Kita lanjutkan contoh soal. Nah, sederhana saja. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Negatif 2 pangkat 3 artinya negatif 2 itu dipangkatkan 3, negatifnya juga harus dipangkatkan 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berbeda dengan yang ketiga, negatif 5 pangkat 2 tidak ada kurungnya. Artinya negatifnya tidak dipangkatkan 2. Gitu ya. Nah, gini. Negatifnya kita pisah dulu, 5 kali 5 hasilnya negatif 25. Bukan positif 25. Karena negatif 5 pangkat 2, negatif 5-nya bukan dalam satu kurung. Itu diingat. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang minggu kemarin kalian sudah dicari ya. Sifat pertama, perhatikan. Jika ada A pangkat M ya, mohon maaf, ntar dulu. Nah, sifat pertama, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat dengan syarat, ingat, bilangan pokoknya sama-sama A. Contoh ya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, karena bilangan pokoknya sama-sama 2, itu bisa langsung 5 dikurangi 2, 2 pangkatnya dikurangi, jadi hasilnya 2 pangkat 3. Selanjutnya sifat kedua. Sifat kedua, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Artinya, jika bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat dengan syarat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah atau ditambah. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5, artinya 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu kalau kita uraikan itu jadinya 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sebanyak 8 kali atau 8 faktor. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka berlaku pangkatnya itu dikali. Ya. Ingat ya. Contoh. Nah, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 itu sama dengan, mohon maaf, ini ada kesalahan. Perlu diubah. Nah, ini tunggu dulu. Ini harusnya 5. Ya. Oke. Tadi ya contoh ke .
Nah, 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 4, maka 5 pangkat 8. Kita lanjutkan ke sifat 4. A kali B dipangkat N sama dengan, itu sama aja A pangkat N dikali B pangkat N. Artinya di dalam kurung itu dalam bentuk perkalian dipangkatkan suatu bilangan maka bisa dipecah. Contoh, 2 kali 3 dipangkatkan 3 sama dengan, sama aja 2 kali 3 kali 3 kali 3. Kalian bisa hitung sendiri 2 pangkat 3 berapa dikali 3 pangkat 3. Selanjutnya sifat kelima, yaitu kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya 3 per 5 pangkat 2 itu sama aja 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Dipecah ya. Selanjutnya sifat yang keenam yaitu, suatu bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ingat, semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Mau 1000 pangkat 0, mau 1 juta pangkat 0 itu semua hasilnya 1. Contohnya 20 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, selanjutnya sifat 7. Nah, ini kebalikan aja ya. Jika ada bilangan berpangkat negatif, kita ubah ke pangkat positif, tinggal 1 per A pangkat N. Contoh, kebalikannya. Kalau ada bilangan positif, pangkat positif, kita ubah ke negatif, itu jadinya 1 per A pangkat negatif N. Contoh, 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Contoh selanjutnya, 2 per 5 pangkat negatif 1 sama aja 2 kali 5. Kenapa jadi 5? Karena angka 5 yang di bawah karena pangkatnya negatif, kita ubah atau pindah ke atas. Oke? Selanjutnya, contoh soal. Nah, ini. Tentukan bentuk sederhana dari 27A pangkat negatif 7, B pangkat negatif 2, C per 3A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3, C pangkat 6. Ya. Lanjutkan. Nah, kita uraikan aja 27 dengan 3, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Ingat, kita bisa bagi 27 kita kurung dulu ya. Dipasangkan dulu A dengan A, B dengan B, dan C dengan C. 27 dibagi 3, 9. A pangkat negatif 7 dibagi A pangkat negatif 2. Artinya pangkatnya diapain kalau pembagian? Dikurangi. Jadi negatif 7 dikurangi negatif 2. Nah, negatif 7 dengan negatif 2 besar mana? Besar negatif 2. Maka min 7 yang di atas pindah ke bawah jadi positif. A pangkat 7 ditambah negatif 2. Hasilnya di bawah A pangkat 5. Kemudian B pangkat negatif 2 dengan negatif 3 besar mana? Besar yang atas, jadi yang kecil naik. Negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 3. Maka negatif 2, negatif 3-nya naik ke atas, jadi negatif 2 ditambah 3, hasilnya 1. Maka pangkatnya B pangkat 1. Satunya nggak usah ditulis. Kemudian C. C itu artinya C pangkat 1. Yang bawah C pangkat negatif 6. Maka C pangkat 1 dibagi C pangkat negatif 6. Gedean mana C negatif 6 sama 1? Besar 1. Maka negatif 6-nya itu kalah, naik ke atas. Jadi 1 ditambah 6, hasilnya 7. Maka hasilnya adalah 9B C pangkat 7 per A pangkat 5. Biasanya bentuk sederhana itu kita ubah ke pangkat positif. Ya, semoga tidak ada pertanyaan. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.